Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bapak. Kali ini kita akan membahas fungsi sintaksis kalimat. Nah, apa saja sih fungsi sintaksis pada kalimat dan apa pentingnya materi ini? Nah, bagi yang sedang mendalami bahasa atau sedang ingin mengikuti ujian SBMPTN, tentunya materi ini penting. Karena materi ini berkaitan dengan materi kalimat efektif dan kalimat baku. Nah, begitupun yang sedang menyusun karya ilmiah, tentunya kalimat yang digunakan haruslah kalimat yang efektif dan baku. Nah, salah satu syarat kalimat efektif dan baku yaitu memenuhi kelengkapan unsur apa saja, minimal ada subjek dan predikat, misal. Nah, jika tidak tahu mana subjek, mana predikat, tentunya ya dikhawatirkan kalimat yang dibuat nantinya tidak efektif atau tidak baku. Baik, kita lihat bersama. Yang pertama, fungsi sintaksis kalimat itu ada subjek, kemudian predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, ini yang ada di bahasa Indonesia. Ya, untuk di bahasa lain nanti akan coba Bapak eksplorasi di video berikutnya. Nah, untuk subjek, misal ada kalimat adik memakan nasi. Nah, dari mana kita tahu ada subjek atau tidaknya? Apakah subjek itu harus orang? Bisa nggak subjek itu bukan orang? Nah, selama ini mungkin kita beranggapan bahwa subjek itu orang. Adik pemakan nasi, wah adik. Nasi bisa jadi subjek nggak? Nah, kita lihat. Subjek itu bisa kita ketahui. Nah, salah satunya dengan menguji kalimat ini, ya, dengan menggunakan kata tanya, apa, atau siapa. Nah, ini pilihan, ya, jangan digunakan keduanya. Jadi ketika bisa menggunakan apa ya sudah cukup, tidak usah menggunakan siapa. Contoh. Kalau tadi kita beranggapan bahwa adik itu subjek, kita uji aja, tutup, ya. Kata adiknya, siapa yang memakan nasi? Siapa yang memakan nasi? Nah, siapa? Adik. Benar ya, subjek. Jadi ketika sudah bisa menggunakan satu kata tanya ya sudah, tidak usah menggunakan kata tanya apa. Jadi atau itu pilihan. Selanjutnya, ini subjek ya. Contoh yang apa? Kita lihat kalimat berikutnya. Rumah itu bagus. Nah, kalau yang beranggapan subjek itu harus orang, kan bingung. Di sini nggak ada orang. Nah, bagaimana cara mengujinya? Tadi dengan apa misal? Apa yang bagus? Rumah itu. Temu kan subjeknya. Nah, itu salah satu syarat atau cara ya untuk menentukan mana subjek dalam kalimat. Kemudian apakah subjek harus di awal kalimat? Nah, ini kan dua kalimat ini di awal. Apakah harus di awal? Nah, ternyata tidak. Kita lihat kalimat berikutnya. Di sana ada kejutan. Nah, tadi kan sudah dapat ya bagaimana ya atau alat yang digunakan untuk mencari subjek. Dengan apa atau siapa? Kita coba dengan apa? Apa yang ada di sana? Kejutan. Nah, itu dia. Bisa. Jadi subjek itu bisa di akhir kalimat. Seperti itu. Nah, ini salah satu cara menentukan mana subjek dalam sebuah kalimat. Cara yang kedua. Nah, lihat kalimatnya. Jadi ciri-ciri subjek itu dia tidak didahului kata depan. Ya. Tidak didahului kata depan. Contoh, adik, apakah sebelumnya ada kata depan? Kan tidak ada. Contoh kata depan, contoh ya, di, ke, dalam, dari, pada, banyak ya, ada tentang, ada oleh, itu kata depan. Nah, sebelum adik ada kata depan? Tidak ada. Sebelum rumah ada kata depan? Tidak ada. Nah, kalimat
Yang ketiga, mengapa bukan di sana subjeknya tadi? Karena di sana itu ada kata depannya. Nah, jadi bukan subjek. Jadi kalau yang ada kata depan itu namanya keterangan. Itu ya gampang. Nanti di akhir. Jadi paling mudah keterangan itu dia ada kata depan. Ya. Bisa keterangan tempat. Nah, kalau di sana keterangan apa? Tempat. Nah, itu cara mencari subjek. Ya. Beberapa caranya, ya. Kemudian kita lanjut ke predikat. Nah, nanti mungkin ada cara yang lain lagi, ya. Papa sampaikan nanti. Lanjut ketika predikat. Nah, ketahuan subjeknya mana. Nah, selanjutnya bagaimana kita tahu kalimat yang kita buat ada predikatnya. Ya, karena ini pernah terjadi ketika di sebuah sidang skripsi ada teman yang ditanya mana predikatnya, hal sepele, dia bingung, akhirnya mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Nah, hati-hati. Predikat itu bisa kita cari, nah gampang mengujinya. Coba dia bisa dinegasikan, ya bisa dinegasikan. Jadi bisa ditambah kata tidak. Ya. Nah, bisa ditambah kata belum. Nah, ini contohnya negasi. Contoh, adik memakan nasi. Nah, sudah ketahuan subjeknya kira-kira antara memakan dan nasi mana yang bisa dinegasikan. Bisa nggak nasi? Adik memakan belum nasi. Nggak enak. Adik memakan tidak nasi. Sama juga nggak enak, aneh. Tapi ketika kita simpan adik tidak memakan, bisa ya. Nah, dia predikat. Adik belum memakan, bisa. Itu predikat, cara mudahnya. Kemudian kalimat yang kedua, tinggal satu nih, apakah bagus itu predikat? Uji aja, rumah itu tidak bagus. Bisa kan? Nah, predikat. Yang ketiga, di sana ada kejutan. Subjeknya itu ketahuan. Ada, bisa tidak ada, di sana tidak ada. Nah, dia predikat. Seperti itu mudahnya, ya. Selain negasikan apa, bisa juga ditambahkan modalitas. Nah, apa saja, misal sedang, ingin, akan, harus, mesti. Ya, ini konsepnya mirip dengan bahasa Inggris. Ketika verb itu tandanya kan ada modal ya, modal auxiliary. Contohnya should, could, when, well, ya will, ya misal will akan, ingin, ya. Nah, sama seperti bahasa Indonesia. Jadi modalitas itu ada sedang, ingin, akan, harus, mesti. Ya. Contoh, adik akan, ya, rumah itu. Nah, ingat tidak harus semuanya digunakan, ya. Bisa rumah itu akan bagus karena sebelumnya mungkin tidak bagus, ya. Di sana akan ada, bisa kan? Predikat, ya. Kemudian ini salah satu aja. Jadi jika sudah bisa ditambahkan negasi, ya sudah, tidak perlu menggunakan yang modalitas, ya. Ini pilihan. Kemudian predikat itu verba relasional. Nah, jadi di video sebelumnya ada verba relasional, ya. Apa saja verba relasional itu? Adalah merupakan, ialah, ya. Jadi kalau dalam kalimat ada dia adalah, nah adalah itu predikat. Itu kata kerja, ya, yang menghubungkan subjek dengan pelengkap. Dia merupakan, gitu. Baik, lanjut ke objek. Ciri khasnya apa objek? Dari mana kita tahu ada objek dalam kalimat? Nah,
Jadi objek ini dia munculnya setelah predikat, ya. Dia muncul setelah predikat, itu ciri khasnya. Nah, tapi predikat yang seperti apa? Jadi predikat yang imbuhannya me, ya, biasanya ya. Nah, karena ada contoh kasus nanti imbuhannya me, tapi yang muncul bukan objek, tapi pelengkap, nanti kita bahas. Nah, kemudian yang kedua bisa dipasifkan. Kemudian yang ketiga tidak diawali kata depan. Nah, ini mirip seperti subjek tidak diawali kata depan. Contoh deh, kita lihat poin pertama. Di antara ketiga kalimat ini mana yang menggunakan predikat imbuhan me? Ini tidak ada me, ini tidak ada. Nah, ini ya. Me. Kemudian lihat, dia bisa dipasifkan tidak. Nah, nasi dipasifkan itu me-nya diganti jadi di. Nasi dimakan, misal ya, oleh adik. Nah, bisa kan? Berarti dia bisa dipasifkan nih. Kemudian lihat yang ketiga. Nah, sebelum kata nasi apakah ada kata depan? Tidak. Berarti kita bisa vonis nasi ini sebagai objek. Karena pertama, nasi itu muncul setelah predikat yang berawalan, yang berimbuhan me. Kemudian juga sebelum nasi ini tidak ada kata depan, dan bisa dipasifkan predikatnya yang me tadi. Itu gampangnya. Nah, tapi hati-hati nih, tidak semua imbuhan me itu memunculkan objek. Contoh, adik menyelam di lautan. Adik menyelam di lautan misal. Subjeknya siapa yang menyelam? Adik. Predikatnya tidak menyelam, saya. Nah, apakah di lautan itu objek? Kita lihat lagi ya. Me, ya, dia me predikatnya. Bisa dipasifkan di lautan diselam adik. Nah, ini udah nggak bisa. Ya, kemudian ada kata depan. Nah, hati-hati, ada kata depan. Jadi bukan objek. Ingat, yang ada kata depan itu ciri khas dari kata keterangan. Ya, jadi hati-hati untuk objek, jangan hanya melihat dari satu poin saja, tapi lihat ketiga poin, ya, seluruhannya. Me bisa dipasifkan, tidak ada kata depan. Nah, ini kebalikan dari pelengkap. Kalau tadi me, kalau pelengkap itu predikatnya berimbuhan ber, di, biasanya, ya. Kemudian ini tidak bisa dipasifkan. Nah, persamaannya bisa juga tadi ya, kasusnya me, bisa. Nanti ada contoh kasus setelah imbuhan me, ya, itu muncul pelengkap. Kemudian, nah ini tidak diawali kata depan. Misal, adik bermain bola. Nah, ini subjek, tidak bermain bisa. Nah, bola apakah objek atau pelengkap? Kita lihat predikatnya dulu. Predikatnya ber, ya. Kemudian, nah, ada kata depan? Tidak ada. Bisa bola dimain adik. Nah, beda kalimatnya dengan adik memainkan bola. Itu beda dengan adik bermain bola. Ya, di fungsinya itu beda. Kalau adik memainkan bisa dimainkan, tapi kalau bermain tidak bisa dimain. Ya. Oleh karena itu, berarti dia sudah tidak bisa dipasifkan. Nah, berarti dia kalau lengkap. Itu
Itu cara mudahnya. Lihat dulu imbuhan pada predikat, bisa dipasifkan tidak, kemudian ada tidak kata depan. Nah, tadi kasus ya, misal dia menjadi kekasihku. Dia menjadi kekasihku. Siapa yang menjadi? Nah, dia. Predikatnya. Tidak menjadi kan bisa. Nah, ini sebagai apa? Apakah pelengkap atau objek? Oh, objek karena belum tentu. Lihat. Bisa dipasifkan tidak? Jadi kekasihku dijadi dia. Kan nggak bisa. Nah, jadi ini pelengkap. Tuh ya. Hati-hati. Itu pelengkap. Kemudian juga tadi ketika predikatnya adalah merupakan ialah, nah itu muncul pelengkap. Dia adalah guruku. Nah, guruku itu pelengkap. Itu cara yang bisa dilakukan untuk menentukan mana pelengkap ya. Nah, terakhir ke keterangan. Ini paling mudah. Ciri khas keterangan itu ada kata depan. Nih, contoh. Di kata depan. Nah, itu ciri khasnya. Andi makan nasi di warteg. Nah, di warteg itu kan ada kata depannya, di. Jadi keterangan apa? Tempat. Ayah datang dari Bandung. Nah, dari Bandung itu ada darinya kan? Berarti keterangan. Itu paling mudah keterangan tuh. Ada kata depan. Nah, itu dia fungsi sintaksis pada kalimat ya, untuk mengetahui bagaimana kita menentukan atau mencari mana subjek, mana predikat. Nah, ini bisa dijadikan alatnya, alat mudahnya. Nah, pertanyaannya, apakah dalam kalimat itu wajib ada semuanya? Tidak. Ya, biasanya kalimat efektif itu minimal ya ada subjek dan predikat. Kecuali kalimatnya itu ada verba atau kata kerja transitif, butuh objek. Ciri-cirinya apa? Predikatnya berimbuhan misal. Dia memakan, nah itu butuh objek. Nah, jadi SPO ya harusnya biar efektif. Nah, itu dia. Kemudian juga dalam kalimat bisa tidak ada lebih dari satu subjek atau predikat? Bisa. Nah, kita mengenal ada kalimat majemuk ya, atau kalimat kompleks. Nah, di video berikutnya akan dijelaskan kalimat majemuk dan kalimat tunggal atau kompleks dan kalimat simplex. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like. Silakan ketika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.